Masa tabi'in tidak ada orang bertanya tentang siapa gurumu, apa thariqahmu, apa mazhabmu. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi kekacauan, perang internal dulu dengan non muslim. Sayyidah Aisyah perang dengan Ali perang dengan Muawiyah. Setelah itu Yazid bin Muawiyah terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Al-Husain, perintah dia. Lalu gubernurnya bernama Hajjaj bin Yusuf pun banyak kasus-kasus yang kemudian terjadi perang antar sesama muslim. Itu gubernur bunuh gubernur sebelumnya yang gak mau turun di tanah suci. Terjadi. Itu semua terjadi di zaman salafus soleh. Maka zaman salafus soleh bukan zaman jaminan kebenaran. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan nahnu rijal wa humur rijal. Kami ini juga bisa seperti mereka. Yang maksum, yang terpelihara cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata beliau? Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka dulu tidak pernah tanya mengenai sanad. Siapa gurumu, siapa mazhabmu, apa thariqahmu. Dulu enggak penting itu. Tapi ketika mulai terjadi kekacauan, orang berani buat hadis. Atau banyak kelompok klaim kelompok dia paling benar. Jadi dari dulu panitia kebenaran itu sudah muncul, ya. Panitia apa, Pak? Ya. Nanti dia mengangkat dirinya menjadi pemberantas kemungkaran. Siapa yang angkat dia? Nah, ini udah mulai muncul nih. Ustaz-ustaz yang merasa dirinya paling benar. Mau aswaja dia, mau wahabi dia, mau syiah, udah banyak. Ada juga orang thariqah apalah namanya, ingin memberantas thariqah yang tidak benar. Kayaknya thariqah dia paling benar. Ya. Ketika terjadi fitnah, kekacauan, qalu, barulah ulama tabi'in buat kebijakan. Setiap orang ngaku dia berkalamnya dari Nabi, ditanya, sammu lana rijalakum, siapa gurumu? Kalau sekarang, thariqahmu apa? Mazhabmu apa? Manhajmu apa? Ini mulainya kapan? Zaman tabi'in. Imam Ibn Sirin wafat 110 Hijriah, lebih kurang. Beliau ini melihat banyak kekacauan, dan di masanya lah orang-orang kemudian mulai membagi, ini ahli sunnah, ini ahli bid'ah. Fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum. Dilihat siapa yang ahli sunnah, siapa yang meriwayatkan kalam Nabi, maka diambil ilmunya. Wa yanzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadh hadithuhum. Dilihat mana orang ahli bid'ah, tidak diambil kalamnya. Jadi istilah ahli sunnah inilah pertama muncul. Pertama muncul di kalangan tabi'in. Sebelumnya sudah ada Ibnu Mas'ud, cuma maksudnya umum. Kalau sekarang sudah mulai ada pengelompokan ahli sunnah yang bersilsilah kepada Nabi, ahli bid'ah yang tidak punya silsilah kepada Nabi. Cuma ada orang hari ini gunakan teks ini untuk membid'ahkan orang bermazhab. Padahal teks ini muncul sebelum ada mazhab. Ibnu Sirin ada sebelum Imam Abu Hanifah, sebelum Imam Malik, Imam Syafi'i. Maka menggunakan kalam ini untuk membantah adanya mazhab itu keliru besar. Ya. Di kalam berikutnya Imam Muslim, penulis Sahih Muslim, meriwayatkan daripada Abdullah ibn Mubarak, dari Muhammad bin Abdullah, dari Abdan bin Utsman. Tuh lihat, Imam Muslim tidak langsung mengatakan qala Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini wafatnya tahun 181.
itu Imam Muslim belum lahir. Imam Muslim itu lahirnya setelah tahun 200. Imam Ibnu Mubarak tahun berapa wafatnya? 181. Biar pusing dikit lah ya. Masa saya doang yang pusing ngaji hadis ya. Imam Abdullah bin Mubarak sudah wafat sebelum Imam Muslim lahir. Maka Imam Muslim menyebutkan nama gurunya. Dia berguru, nggak langsung baca aja kitab Abdullah bin Mubarak, nggak begitu. Buka aja kitab langsung, enggak. Cari guru yang guru ini punya kaitan ilmu kepada Ibnu Mubarak. Maka dia cari namanya Muhammad bin Abdullah Ibn Quhzad. Beliau berguru kepada Abdan. Abdan ini murid dari Abdullah bin Mubarak. Ini yang disebut sanad. Ini yang disebut thariqat. Jadi thariqat sanad itu artinya sama, jalan. Jalan apa? Hari ini thariqat itu identik dengan silsilah zikir. Padahal di dalam kitab thariqah itu umum, silsilah itu umum. Silsilah ahli zikir. Saya mau tanya, ada yang lihat cara Nabi sholat? Ada yang lihat? Enggak. Oke. Jadi kita sholat melihat siapa? Kalau sholat yang teringat guru ngaji, benar nggak? Guru ngaji dia ngeliat siapa? Guru ngajinya. Guru ngaji kita ngeliat siapa? Guru ngaji. Itu namanya sanad. Paham? Cara fisik sholat silsilahnya disebut mazhab, mazhab Syafi'i. Jadi thariqahnya itu disebut dengan thariqah mazhab fikih. Bisa nggak sholat cukup baca Sahih Bukhari Muslim langsung sholat? Bisa nggak? Nggak ada hadis yang menyebutkan tata cara sholat dari awal niat sampai selesai lengkap, nggak ada. Semua hadisnya terpisah-pisah. Hadis niat sendiri, innamal a'malu bin. Hadis takbir sendiri. Antara hadis Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar sudah lain. Ada yang tangannya segini. Kitab bersilsilah kepada siapa? Itu yang disebut bermazhab. Jadi mazhab, thariqah, manhaj artinya sama. Manhaj, thariqah, sanad artinya sama. Cuma ada manhaj yang keputus, dia langsung ke Rasulullah. Dalam ilmu hadis disebut dengan sanad mu'allaq, sanad yang gantung, gak bersambung. Banyaklah hari ini orang sanad yang gantung karena cukup langsung kepada Rasulullah. Kalau keputus-putus di tengah disebut munqati', keputus-putus ya. Kenapa saya percaya ada Habib, ada Sayyid, ada Syarif, ada zuriat Rasulullah? Karena mereka punya silsilah sanad. Kalau di mazhab fikih ada namanya kelompok Syafi'i, famnya fam Syafi'i, sukunya suku Maliki, kira-kira begitu. Sedangkan di habaib ada namanya Sagaf, Haddad, Attas, Al-Kaf, apalagi Habsi, Syihab. Banyak di Jambi, di Palembang, banyak yang belum terungkap dan belum dilaporkan, belum masuk ke daftar kumpulan habaib. Jadi mereka ngaku zuriat Nabi, tinggal bilang kamu famnya apa. Kalau dalam ilmu fikih, kamu fikihnya mazhab siapa. Dalam ilmu zikir, ada orang zikir kita tanya, ini thariqat apa? Tinggal dicek nanti, terhubungkah dia kepada imam tersebut. Sebagaimana habaib dicek, dia terhubung enggak kepada As-Sagaf, Al-Haddad. Nanti ada ilmunya, namanya ilmul ansab.
Dalam hadis disebut ilmu isnad, ilmu takhrij. Dalam ilmu thariqah juga ada. Dalam thariqah ada dua sanad. Sanad masyayikh, sanad dari syekh kepada syekh, dari syekh kepada syekh. Itu namanya sanad masyayikh. Ada yang kedua, sanad ruhiyah. Ruh bertemu ruh. Kalau masyayikh kita ketemu kiai. Kalau ruh, saya mau tanya, ruh Nabi masih hidup nggak? Bener. Tadi ada yang nemenin kita makan malam. Saya tanya, Nabi Khidir masuk akal nggak kalau dia masih hidup? Kita tanya balik, iblis Allah sanggupkah memanjangkan umurnya? Oh, sanggup. Kalau Allah sanggup memanjangkan iblis musuhnya, kenapa Allah tidak sanggup memanjangkan Nabi Khidir? Mungkin kita nanya, kenapa enggak yang dipanjangkan umur Nabi Muhammad? Ya suka-suka Allah dong. Jangan tanya saya. Kenapa iblis bukan Nabi Adam? Ya bisa dibalik begitu. Nabi itu diambil kalau tugasnya selesai. Maka ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, yang nangis Abu Bakar As-Siddiq. Dia tahu surat Al-Maidah ayat 3 ini pertanda Nabi akan berpulang ila rafiqil a'la. Ayatnya enggak ngomong beliau meninggal, cuma disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini hai Muhammad, hai umat Muhammad, aku sempurnakan bagi kamu agamamu. Abu Bakar langsung geleng-geleng kepala, dia nangis. Mulai dari ayat itu turun sampai dia balik ke Madinah. Itu kan turunnya di Mekah. Lagi haji, penutupan haji, mau selesai itu tahallul. Mereka mendapatkan ayat ini. Ya, Sayyidina Umar mengatakan ini turunnya waktu di padang Arafah. Lalu datang orang Yahudi ke Sayyidina Umar, "Hai Umar, kalau itu ayat turun bagi kami jadikan hari raya. Kami jadikan hari raya. Maka hari haji itu bagi kita hari raya." Ya. Hari rayanya bukan tanggal 10 aja, dia mulai tanggal 9. Kalau anak kecil yang terbayang hari raya itu kue, amplop, terus silaturahim. Nah, siapa yang masih kecil? Yang masih kecil alam bawah sadar dia hari raya itu apa? Apa tadi? Kue, amplop. Oh, tambah satu lagi, baju baru. Ya, itu hari raya anak kecil. Kalau hari raya orang dewasa yang sudah kenal Allah, enggak begitu. Hari rayanya ketika pemberian Allah dikenang. Ya. Mengenang pemberian Allah itu hari raya. Maka setiap kali orang ingat Allah, dia sedang berhari raya. Maka berkata Ibnu Athaillah, setiap kali si murid dapat ujian, itulah a'yadul muridin, itulah hari rayanya para murid. Beda dengan orang-orang yang wasilun, yang kalbunya, ruhnya sudah usul, sudah sadar bertuhan. Setiap malam terasa Lailatul Qadar, setiap hari terasa hari raya. Hari raya itu hari bahagia. Mereka bahagia. Kalaupun nangis, nangis bahagia. Kalaupun sedih, sedihnya berujung kepada syahdunya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada rata-rata orang di Batam merantau ya. Dari tadi saya dengar bahasa Jawa, Padang, Batak, apalagi Palembang. Yang banyak tuh Jawa sama Padang tuh. Takbiran malam 30. Allahu Akbar, nangis. Ditanya, "Kamu ingat Allah ya?" Enggak. Ingat siapa? Ingat kampung. Hari rayanya orang awam u'idat ilaihi zakiratuhu, dikembalikan kenangan-kenangan kampungnya.
itu disebut hari rayanya orang awam. Nangis ya, benar gak? Nangis, jauh dari orang tua, ingat masa kecil. Itu hari raya orang awam. Kampung kita di mana? Surga beneran. Kampung itu bahasa lainnya asal. Di mana asal kita? Tubuh berasal dari tanah, maka dia akan berpulang kepada tanah. Tapi kalau si fulan bernama Abdullah lahir di Medan, maka kampung fisiknya di Medan. Tapi dalam hadis kan disebutkan di hari tertentu yang diperdebatkan ulama, apakah hari ke-40 atau 40 kali 3, Allah memerintahkan malaikat untuk mengirim ruhnya sudah ditiupkan Allah, lalu disimpan oleh malaikat, ditiupkan ulang. Ruh ini kampungnya di mana? Itu yang mahal. Orang kalau ingat kampung ruhnya, itulah hari raya yang sebenar-benarnya. Hari raya yang itulah yang membuat seseorang bahagia. Kalau orang ingat hari ini kampungnya, kampung ruhnya, maka jika dia wafat, dia akan berpulang ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, akan berpulang kepada Allah. Ruh itu yang meniupkan Allah dengan rahmaniyahnya, kasih sayangnya. Maka ruh adalah hembusan kasih sayang Allah. Ketika seseorang mengembalikan dirinya kepada kekasih sayang Allah dan dia sadar, itulah yang disebut berhari raya. Baru dia nangis. Nangisnya bisa memadamkan api neraka. Ini yang disebut di hadis Imam Tirmizi. Kita mau pulang kampung, tapi nggak pernah kirim sesuatu ke kampung. Segan nggak pulang kampung? Segan kita. Begitu juga orang-orang ahli zikir. Muncul rasa takut di kalbunya. Ya Allah, saya kalau menghadap kepadamu, tanggung jawabnya apa? Maka dia sedih, takut. Keluarlah, meneteslah air mata. Air mata ini kata Nabi, yudfi an-nar, dapat memadamkan api neraka. Jadi banyak tangisan. Ada nangis karena utang banyak, ada nangis hari raya sudah dekat, baju baru belum dibelikan, ada yang nangis karena kredit masih ada, ada yang nangis karena badannya sakit, ada yang nangis karena patah hati, ada yang nangis karena senang hati, mungkin menikah, mungkin dapat hadiah. Nangis-nangis begini itu tangisan dunia, hanya kembali untuk dunia. Tapi tangis yang merindukan Allah akan berpulang kepada Allah. Ruhlah yang sebenarnya menangis saat itu. Maka bagaimana caranya merasakan itu? Jika sholat yang fisik ada gurunya, masa zikir nggak ada gurunya? Sholat cara ngangkat tangan diajarin guru nggak? Berapa lama guru kita dulu ngajarin cara baca usoli, walaupun sekarang dibid'ahkan makawan kita itu. Cara ngapalin kunut, cara sujud biar nggak kayak si guguk, kan ada yang sujudnya kayak guguk tuh gak? Biar kalau turun kepalanya nggak mendahului imam. Ini kayaknya dulu waktu kecil suka nyikut temen nih lagi sholatnya. Pernah ya? Di madrasah kayaknya begitu dulu. Di masjid Jumatan, satu nyikut itu satu soft semua ya. Sama-sama nakal kita latihan. Nanti guru kita akhirnya dia korbankan sholat jamaahnya. Imam sudah mau ruku, dia tungguin kita di belakang.
Begitu dulu guru jagain murid, supaya murid secara fisik tahu cara sholat. Sama guru mursyid yang mengajarkan zikir seperti itu. Kalau lagi suluk, lagi khalwat, muridnya ditungguin. Muridnya tidur, dia gak tidur. Muridnya makan, dia gak makan. Muridnya lalai, dia ingat kepada Allah. Muridnya gak doain dia, dia doain muridnya. Maka guru ini lebih mulia kadang dari orang tua. Mohon maaf, orang tua paling doanya, ya Allah banyakin rezeki anakku, sehat-sehatkan dia, jaga dia lagi bekerja. Itu doa orang tua. Tapi lain doanya guru, ya Allah berikan nur ke dalam kolbu muridku. Ada enggak orang tua begitu? Jarang. Ya Allah jadikan muridku kenal kepada Engkau. Saya enggak dengar tuh orang tua doa begitu. Udah banyak kita, dan kita pun sudah jadi orang tua. Maka saya berkaca di situ, ya Allah, malu. Pernah enggak Pak yang udah punya anak mendoakan, ya Allah masukkan nur iman, nur Islam, nur ihsan ke dalam kolbu anakku? Enggak ada kita doa begitu. Maka mulai malam ini doanya harus lebih dewasa. Jangan doa rezeki. Rezeki sudah dijamin, enggak perlu diminta. Rezeki itu cukup dijemput, dikerjakan. Ada kesempatan kerja, kita kerja. Ada asbab, kita ambil. Lalu mintalah syukur, enggak usah minta rezeki. Nahnu narzuquka, kata Allah, kami yang kasih kamu rezeki. Enggak usah khawatir, Allah yang jamin. Karena Allah yang mengirim rezeki. Allah itu lebih canggih dari semua kargo. Semua yang ngirim-ngirim itu apa namanya? Ekspedisi. Semua ekspedisi kalau alamatnya jelas, namanya jelas, nomor rumahnya jelas, salah kirim nggak? Jarang salah kirim. Kalau salah kirim tinggal komplain. Masa Allah kalah sama ekspedisi? Ya, boleh kita iklan sebentar ya? Apa namanya? JNE. Apa lagi? Tiki. Apa lagi? Ya, ada yang lama dan tua, Pos Indonesia. Cuma sayang kita ini udah kemakan iklan ya. Itu semua nggak akan salah kirim kalau alamatnya jelas. Loh, kok ada seorang hamba yang merasa dirinya hamba Allah, terus temannya dapat rezeki, temannya naik pangkat, temannya dapat jabatan, dia ngomong, harusnya itu punya saya, harusnya itu rezeki saya, seharusnya itu jabatan saya. Kok ada orang begitu? Lain kalau ustadz, tanya aja sama beliau-beliau nih ya, seharusnya yang duduk di situ saya, seharusnya yang terkenal saya, seharusnya yang rame pengajiannya saya. Jadi irinya ustadz, apa irinya? Posisi, popularitas, pengikut. Ini hati-hati. Kalau masih ada itu di kolbu, carilah guru, bertorikoh lah dahulu, kholwat lah, buang nama-nama selain Allah dari kolbu, baru nanti duduk lagi di atas kursi ini. Berceramah lagi lah setelah itu. Kalau enggak, ceramahin dulu diri kita. Masih terasa enggak enak kalau ada orang ngaji. Lebih bagus pengajiannya dari kita. Ini untuk para ustadz nih, saya nyeramahin diri saya sendiri. Suluk lagi Pak, cari guru lagi. Saya karena tahu diri saya ini enggak suci, berubah-ubah, maka setiap ke negeri manapun biasanya saya cari guru, kecuali di Batam. Udah enggak sempet. Mau jalan, mau ziarah aja enggak sempet. Listnya udah panjang. Tapi enggak apa-apa. Tapi coba perhatikan, kita kemana-mana, sehingga guru kita sangat banyak sekali. Saya ingin mengikuti jalannya para imam, Imam Bukhari, Imam Muslim. Mereka ini punya guru banyak, ribuan gurunya. Sehingga dia punya dalil banyak kepada Allah, punya thariqah banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara, saudari kemakan Allah, apabila cara sholat fisik mesti ada gurunya yang membimbing, dan bukan sekali dua kali.
kita berkali-kali datang baru bisa sholat. Masa ada orang pengen instan ingin bertemu Allah, bertemu Rasulullah? Masa ada orang ingin instan merasakan dahsyatnya menyebut nama Allah? Nggak bisa instan. Kita betapa tidak adil terhadap diri. Untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan hidup yang berkecukupan, berangkat pagi pulang sore. Benar? Berangkat pagi pulang sore. Supaya apa? Dapat gaji, dapat duit. Itu ATM-nya biar keisi. Sabar kena macet, kena hujan, kena panas. Kapan ada orang sabar supaya nama Allah dia tabung ke dalam dompet kolbunya? Dia mesti menahan rasa kantuk, dia mesti ngurangin makan. Mana ada orang begitu hari ini? Kalau gak berguru gak mungkin. Maka ulama kita mewajibkan berguru. Sebagaimana belajar fikih wajib punya guru, belajar zikir pun wajib punya guru. Apa beda ilmu fikih dengan ilmu zikir, ilmu tasawuf? Ilmu fikih mengetahui sihah, kesahihan dan ketidaksahihan. Sahihan kana au batilan. Sahkah amalan ini atau batal? Ini siapa yang punya ilmunya? Ahli fikih. Bid'ah atau sunnah? Ini tugas ahli fikih, usul fikih. Tapi ternyata ada ilmu mengetahui solat kita tadi itu diangkat apa enggak. Itu bisa dicek. Ada indikatornya, ada syarat dan rukunnya. Ada syarat dan rukunnya. Udah belajar belum ilmu begitu? Belum ya? Belum, makanya nggak ketahuan nih sholatnya diterima apa enggak nih. Wallahu a'lam bis. Akhirnya ngomong wallahu bisalam sampai mati begitu terus. Terus gimana nasib mau mati kalau sholat kita belum tahu kita diterima? Kita nggak tahu zikir kita usul atau tidak. Gimana mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Mau pulang kampung tapi nggak pernah membantu orang di kampung. Minimal bantu orang tua, bantu saudara, bantu tetangga, bantu orang di kampung. Berani pulang kampung? Nggak disambut sama orang kampung. Maka berkirimlah, sebutlah nama dia. Itu bernamanya berkirim. Wirid itu sedang berkirim kepadanya. Setor ruh menghadap kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala sambut kita nanti. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, surah Al-Hasyr. Jangan kamu menjadi orang yang lalai kepada Allah, nanti Allah juga pura-pura lalai kepadamu. Jadi kalau nggak pernah mengenang-enang yang di kampung, orang kampung nanti cuek sama kita. Nah, pemilik kampung akhirat itu Nabi Muhammad SAW. Beliaulah rajanya. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, kata beliau. Akulah tuannya, aku yang menguasai nanti di sana. Maka siapapun para nabi tidak akan dapat izin membantu siapapun kecuali izin dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad siapa yang mengizinkan? Allah. Yang boleh sholat di atas arasnya yang paling tinggi itu cuma Rasulullah. Maka disebutkan dalam hadis, setiap kali ada yang datang kepadaku para nabi, para umat-umat yang mampu mengakses Rasulullah, jadi nggak mudah ketemu Rasulullah. Nih gampang nih, saya bukan orang suci, saya cuma muallim, guru. Ketika mau datang, kalau rame-rame sudah ada yang jaga, benar nggak? Antum bayangkan Rasulullah datang, berapa banyak orang yang ingin berebut datang, ingin memegang tangan beliau. Coba bayangkan itu di dunia. Gimana nanti di akhirat? Semua umat ingin memegang tangan beliau dan mengatakan isfa'lana. Maka sebelum mati baca itu banyak-banyak, isfa'lana,
Ya Rasulullah, beri syafaat kami wahai Rasulullah, bantulah kami wahai Rasulullah. Maka memohon syafaat, memohon bantuan Rasulullah bukanlah syirik. Memang begitu mekanismenya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang guru, Habib, fulan, syekh, kita enggak bisa tembus ke dia, karena ada yang jagain. Sama Rasulullah itu dijagain Bilal, dijagain Sayyidina Ali, dijagain oleh semua sahabat-sahabat mulia. Enggak mudah mengakses Rasulullah. Kata orang kalau mati langsung ketemu Allah. Emang semudah itu? Kata orang kalau mati langsung ketemu Rasulullah. Enggak. Emang Rasulullah punya kita? Emang Allah suka-suka kita? Enggak. Bertemu Allah, bertemu Rasulullah itu tidak semudah itu. Ketemu pejabat aja sekarang sulit. Ketemu ustadz kiai aja harus antri kita. Coba sowan ke kiai-kiai. Orang yang paling sibuk nerima tamu di Indonesia ini salah satunya Maulana Habib Lutfi, ketua Jatman, pimpinan Jatman, bukan ketua lagi, udah imamnya sudah. Amalan beliau, jangan antum lihat amal zahirnya, beliau itu setiap hari ada tamu 24 jam, bayangkan ya, saya beberapa kali lah, Masya Allah, gak sanggup kita mau kayak beliau didatangin orang tiap hari ya. Kalau antum kebayang didatangin, diamplopin ya? Enggak. Cuma kadang-kadang ngadu sama beliau. Enggak. Beliau enggak butuh lagi yang begitu. Itu mau ketemu sulit loh. Karena ada yang jaga. Yang jaga ini enggak tega. Guru tercintanya kelelahan karena tamu berdatangan terus. Bayangkan Rasulullah. Jadi nanti makhluk paling sibuk itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifa, hormati tamu. Orang yang paling hormat kepada tamu Rasulullah, karena beliau yang paling iman kepada Allah dan hari akhir. Mulai dari hidupnya bahkan sekarang sampai nanti. Jangan dikira Rasulullah itu enggak ada yang mengunjunginya hari ini. Ada yang mengunjungi secara fisik ke makbarahnya, pusaranya. Ada yang mengunjunginya secara rohani. Makanya saya tanya, tubuh berpulang ke badan, kalau ruh ke tanah, mati namanya, dikubur. Kalau ruh, tubuh hancur, ruh hancur enggak? Enggak hancur. Kita yang malam ini punya ruh enggak? Bener. Jangan-jangan orang-orangan nih. Enggak ya? Bukan orang-orangan kan? Pasti punya ruh semua. Sejauh mana seseorang kenal ke dalam ruhnya, sejauh itulah dia bisa dekat kepada Sayyidul Arwah, Abul Arwah, ayahanda semua ruh. Nabi Muhammad itu disebut Al-Akbar dalam Asimtud Durar, dalam doa penutup dengan berkah Al-Akbar, Bapak yang agung. Jadi Rasulullah itu nama lainnya adalah Abul Arwah. Apa nama lainnya? Abul, ayahanda ruh. Jangan dibayangkan bapak ruh itu bapaknya punya ibu kawin gitu, enggak. Itu cuma istilah. Bapak, ibu, bapak ruh, induk ruh, itu cuma istilah. Karena ruh tidak laki, tidak perempuan. Ruh itu sudah ada sebelum bumi ini ada. Karena dia sudah sangat tua. Ruh ini dulu pernah berkumpul, makanya sekarang pun berkumpul. Jadi guru kita di Sumeneb namanya Abu Yataifur bin Ali Wafa An-Naqsyabandi. Beliau lama di Mekah ngaji kepada Syekh Ismail Zain Al-Yamani Al-Makki. Kata beliau, orang kalau dulu di alam arwah pernah bertemu, maka di dunia dia akan ketemu lagi, apapun caranya, bagaimanapun wasilahnya, pasti ketemu.
Cuma setelah ketemu apakah bertahan itu lain cerita. Ada yang sudah ketemu tengkar, ada juga. Ada yang udah ketemu terus khianat, ada juga. Yang penting ketemu dulu. Semoga pertemuan malam ini bukti kalau ruh kita dulu pernah bertemu. Ya, cuma dulu enggak laki, enggak perempuan. Laki perempuan itu jenis fisik. Jenis fisik. Ruhani kita bukan fisik. Jamaah yang makan Allah, udah 9:30 aja ya. Besok masih kerja kan? Masa libur? Nggak yakin aneh. Apabila ingin mengenal tubuh ini, mengenal anatominya, mengetahui penyakitnya, diagnosanya, obatnya, mesti ada dokter. Maka untuk mengetahui penyakit batin ini harus juga ada dokternya. Syukran, baru dateng nih. Nyuruh selesai kali ya. Penyuruh lama. Saya mau tanya lagi Pak, ini pertanyaan-pertanyaan sederhana aja. Karena kalau dalilnya sudah banyak. Dalil zikir lebih dari 200 di Quran. Pakai dalil apa lagi? Dalil sholawat udah banyak di Quran. Sekarang tinggal pemahaman kita menanggapi dalil. Rumah makan seafood banyak, rumah makan Padang pun bertebaran. Sama-sama mereknya A, tapi rasanya beda nggak? Sama-sama seafood tapi lain. Sama-sama rumah makan Padang lain, rumah makan Sunda lain-lain. Yang membedakan apa? Kalau di rumah makan Padang tuh enak, menunya pasti itu aja. Rendang, apa lagi? Dendeng, cincang, tunjang, apa lagi? Pak, gulai patin tuh, wajahnya wajah santan semua. Mesti bersantan, mesti bersambal, bener? Tapi sama-sama rendang, sama-sama gulai patin, sama-sama dendeng. Kok beda rumah makan, beda rasa? Bahannya sama, negaranya sama. Kok bisa beda, Pak? Apa yang beda? Kopinya sama, ya kan? Gulanya sama. Kok buatan istri saya lebih enak, Pak? Ya, kalau istri buatkan dengan penuh cinta, jadi pas minumnya itu terasa cintanya, Pak. Dia sudah tahu selera kita. Kalau tadi yang buat kan tebak-tebakan, kayaknya nih gulanya segini gitu ya. Paham analognya? Sama-sama Thariqat Naqsyabandi, sama-sama Thariqat Qadiri, sama-sama Syazili, sama-sama Ba'lawi, sama namanya. Tapi beda kokinya, beda mursyidnya, beda rasanya. Tapi adab seorang murid bukan jadi juri, cukup jadi penikmat. Cukup jadi penikmat. Ini cuma analog. Saya tidak mau menyamakan thariqah dengan rumah makan. Analog aja. Kalau di thariqah sudah baiat, sama dengan kita masuk sekolah. Bisakah kita menyekolahkan anak dua tempat di jam yang sama? Kepala sekolahnya mesti satu, tapi guru-gurunya boleh banyak. Paham maksudnya? Sudah mulai paham? Ya. Sekolahnya beda, tapi kurikulum sama. Kenapa ada murid yang pinter, ada yang kurang pinter? Bahkan kelasnya sama, gurunya sama, kurikulumnya sama, papan tulisnya sama. Kok ada murid yang cerdas, ada yang kurang cerdas? Kenapa? Nah, itulah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah Allah gak bisa diapa-apain lagi. Kan ada santri, murid, matanya lihat, tapi dia tidur sebenarnya. Ya, udah pernah lihat belum? Oh, kalau pernah ngurusin santri lucu, Pak. Ada santri
Allahu Akbar. Itu lagi berdiri tidur. Kita ruku, udah sujud, dia masih berdiri. Ada loh santri bisa tidur lagi berdiri. Ini orangnya nih. Ya. Ada juga yang agak canggihan dikit pas sujud, nggak balik-balik. Itu ngalir, Pak. Lahar ngalir. Guru kalian begitu, mau marah saya, nggak dimarahi, nggak berubah. Sama guru ditungguin. Coba muridnya ada di kelas, gurunya jalan-jalan, muridnya jadi nggak? Maka jadi mursyid thariqah. Kalau sedang musim khalwat, musim suluk, adabnya guru nggak boleh ceramah keluar. Nanti muridnya masuk angin. Nanti muridnya sujud lama nggak ada yang bangunin. Ya, paham maksudnya? Jadi nggak usah mimpi jadi mursyid. Jadi mursyid sulit Pak, kalau kita PNS, karyawan itu sulit. Ada 1-2 yang berhasil melaluinya, tapi rumitnya bukan main. Mesti orang yang free, bebas, yang nggak boleh diatur kecuali oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama gurunya panggil, kamu datang, sanggup nggak begitu? Adab orang kalau sudah baiat thariqah, itu adabnya sangat ketat sekali. Seperti kita beradab di sekolah. Kata sekolah, hari ini mau hujan nggak hujan harus datang. Inilah tidak adilnya manusia. Untuk sekolah urusan duniawi dia disiplin, tapi untuk sekolah qalbu, untuk menyelamatkan diri dia tidak disiplin. Datangnya suka-suka, belajarnya suka-suka. Makanya Allah cuma ngasih suka-suka aja. Nikmat zikirnya ya suka-suka Allah lah. Kalau orang rutin setiap hari bekerja dari jam 8 sampai jam 5, 8 sampai jam 4, maka gajinya tetap. Sama al-minhah al-ilahiyah, gaji rohani. Nah, boleh diistilahkan begitu. Rahasia-rahasia pemberian rohani itu juga akan rutin turun setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, apabila seseorang dia rutin menabung nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nggak mungkin kalau nggak ada. Kalau kita kerja karyawan pasti ada advisernya, benar nggak? Pasti ada supervisinya, pasti ada manajernya, pasti ada jenjang ke atas. Dalam urusan dunia bisa terima, bisa disiplin, tapi kalau urusan qalbu nggak bisa disiplin. Kita nggak adil, makanya Allah nggak jatuh cinta. Allah itu yuhibbul muqsitin, mencintai, jatuh cinta kepada orang yang mampu adil dalam membagi segala sesuatu untuk dirinya. Nah, kita ini kenapa Allah belum sayang? Karena kita belum adil. Makan berapa kali sehari? 3, benar? Coba antum bisa nggak zikir 3 waktu? Pagi, sore, malam. Yang makan 3 kali sehari badannya sehat, tapi kalau kebanyakan penyakit gula ya, berarti dia salah cara makan. Sekarang cara makan sudah ada thariqahnya. Ada diet keto, ada diet vegetarian, ada diet ala Deddy Corbuzier. Gak tahu lagi itu apa tuh. Ini orang Batam mau buat juga nggak? Kalau kita kan hantam aja, apalagi musim maulid. Itu sebabnya banyak kiai, banyak ustaz, gara-gara kalian nih ya. Udah umur 40-50 sakit gula, kolesterol tinggi. Karena mau nggak makan nasi sudah dihidang. Ya, ustaz berkah lagi mana? Ya. Nabi SAW makan sehari cuma 2 kali. Mau ngikutin Nabi? Makannya cuma 2 kali sehari. Makanya Nabi itu sehat, jarang sakit. Nabi setiap kali punggungnya berat, bekap. Coba rajin makan santan, bakso yang ada micinnya. Itu micin Pak, 1 mangkok, micinnya 1 sendok untuk suatu wadah kuali. Benar nggak?
Gimana badannya nggak sakit-sakit? Di dalam thariqah itu dibagi. Makanya kami dulu kalau riyadhah, supaya ruh kita kuat, kolbu kita kuat, maka jatah fisik dikurangi. Yang membuat pikiran itu menyala dan melayang, kalau suka makan daging, suka makan karbo yang banyak. Itu kalau karbo banyak ngantuk, kalau daging banyak pikiran melayang liar, nafsu syahwatnya akan menggebu-gebu. Dia lagi mau itikaf. Maka kami dulu oleh guru-guru kita dibacain kitab adab-adab masuk khalwat itikaf. Kurangi makan, tidur, kalam, dan banyak pikiran. Gimana caranya? Tidak makan yang bernyawa. Nah, ini kalau di bulan Rajab, ini sudah masuk Rajab belum? Belum nih. Rajab kapan? 1,5 bulan lagi. Lah, Pak Haji udah nyampe aja. Itu orang kalau lagi khalwat, dia mesti ngurangin makan, Pak. Sebab dia nggak kemana-mana, dia cuma masuk ke ruang khalwat, dia zikir di situ, mesti ngurangin. Coba kalau kita ini makan banyak, olahraga enggak, istri enggak punya, gawat. Gawat. Itulah sebabnya ada orang ikut khalwat iktikaf 2 hari minta pulang. Karena diajarkan jangan banyak makan, dia banyak makan. Diajarkan jangan banyak pikiran, dia banyak pikiran. Apalagi kawan-kawan saya yang sekampung. Tahu kampung saya Pak di mana, Pak? Dikasih tahu jangan banyak makan, apalagi bernyawa. Protes, apalagi ustaz. Sejak kapan kita diharamkan makan yang daging? Ini ustaz gadang salero. Giliran datang ke dokter, dokter ngomong, ustaz jangan lagi makan tunjang, gazebo, jangan yang bersantan. Patuh dia mau sama dokter. Giliran datang ke guru mursyidnya ngomong jangan makan begini. Dia protes, sejak kapan Allah mengharamkan itu? Itu gadang salero. Nafsu makannya gede. Dia bisa terima ilmu sekuler, tapi nggak bisa terima ilmu kerohanian, punya disiplin sendiri. Kenapa orang-orang thariqah itu kadang punya pakaian khusus? Sebenarnya nggak ada pakaian khusus, itu cuma adab mereka aja. Tinggal dibalik. Anak kita sekolah hari Senin, bajunya beda dengan hari Selasa. Boleh nggak dia pakai baju kaos? Nggak boleh. Kenapa sekolah boleh buat peraturan begitu? Kenapa surau-surau nggak boleh buat peraturan begitu? Surau itu sekolah rohani. Mereka boleh buat peraturan sendiri. Nggak suka keluar. Sama kayak sekolah ngomong, kamu nggak ikut peraturan kami, cari sekolah yang sesuai kemauanmu. Cuma hari ini kalau murid digituin, banyak yang melawan ya. Yang ngelawan kebanyakan ustadz juga. Karena ustadz ini kebanyakan dalil. Dalil itu kalau kebanyakan nggak kenal yang dimadlulkan, keracunan dalil dia. Dalil itu kan isinya bertanya. Nih, jangan yang pakai lagi viral itu ya. Bapak Ibu saudara makan Allah, pendek kalam, pendek cerita. Al-isnad minad din, kata Ibnu Mubarak. Ini yang mau saya bacakan tadi. Al-isnad, bersanad, berguru, berthariqah, bermazhab, itu separuh agama. Maka kita ini pemahaman agamanya, kehusuan sholatnya, kedisiplinan beramalnya tergantung bergurunya kepada siapa. Boleh nggak berguru lewat online? Boleh, tapi itu cuma guru-guru acak. Karena kalau buka video A, muncul video si B. Benar nggak? Supaya kita punya pegangan, carilah guru yang bisa menjadi rujukan.
Jadi kalau muncul video-video godaan, kita nggak menyimak itu lagi. Al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukanlah karena orang punya guru, punya mursyid, punya imam, punya mazhab, punya thariqah, semua orang akan ngaku suka-suka. Dia akan langsung mengatakan gak usah ikut imam, langsung saja kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu sudah terjadi saat ini. Sudah terjadi saat ini. Gak usah ikut guru. Benar gak? Cukup kalam Allah dan kalam Rasulnya. Ma qala Allah wa rasuluhu, kayak paling benar aja. Apa yang Allah kalamkan dan Rasulnya. Kayak dia pernah dengar Allah langsung. Yang mendengar Allah langsung namanya siapa? Nabi. Yang dengar Rasulullah langsung siapa? Sahabat. Kalau baca kitab hadis itu bukan langsung kepada Allah dan Rasulnya, apalagi buka Google, apalagi nonton TV ABCD, dengerin radio ABCD, itu bukan langsung kepada Allah dan Rasul. Yang paling lucu mengatakan kembali kepada Allah dan Rasul, tapi ustadznya ada. Kata ustadz fulan nggak boleh berguru, lah dia berguru sama ustadz itu. Nggak boleh kata imam, tapi dia sering menyebut Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pun berthariqah. Yang mengatakan ini bukan saya, yang mengatakan ini para imam sendiri. Dan dia punya jalur kepada Syekh Abdul Qadir Jilani Qadiriyah. Dan ilmu thariqahnya disebutkan, disyarahkan oleh muridnya sendiri, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau juga punya jalur ke Imam Qushairi. Makanya Imam Ibnu Taimiyah ini, Imam Salafi, kalau ba'da subuh dia duduk sampai siang. Bertanyalah Ibnu Qayyim, wahai Tuan Syekh, kenapa engkau tidak sarapan dulu baru zikir? Apa jawabannya? Zikirku adalah sarapan ruhaniku. Jika aku tidak sarapan rohaniku, maka badanku lemas. Ada satu wiridnya, Imam Safadi meriwayatkan Imam Ibnu Taimiyah ini kalau pada subuh, salah satu wiridnya mengulang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ulang terus. Bid'ah enggak? Ngulang-ngulang surah Fatihah. Nabi pernah buat begitu enggak? Jadi yang disebut thariqah itu amalan Rasulullah yang kemudian diistiqomahkan oleh seorang imam. Itu disebut dengan thariqah. Dia nanti tahu komposisinya. Ini diamalkan sekian kali, ini boleh sekian kali. Itu Ibnu Taimiyah, imam yang disebut Syekhul Islam. Tapi sayang orang yang hari ini katanya mengikut sang imam sudah meninggalkan ajarannya. Sayang, 1000 kali sayang, ya. Maka kita kembalikan semangatnya. Sebagai penutup nih, ini daerah kepulauan, ya. Dulu ada kesultanan apa di sini? Sekitar kepulauan ini. Nama kesultanannya yang dekat-dekat apa? Bengkalis, Siak, Lingga. Apalagi? Udah. Kalau yang dulu bahkan Johor tuh nguasain ini dulu juga. Ini biasa, zaman-zaman itu raja-raja saling ekspansi sesama muslim. Malaka juga ikut, ya. Ini tuker-tukeran dari dulu. Bapak Ibu saudara makan Allah, itu raja-raja Melayu, mereka hampir semuanya punya guru thariqah. Hampir semua. Kerajaan Siak itu ada mursyidnya. Seingat saya namanya dulu itu Raja Ali Haji dia ngambil thariqah kepada Syekh Ismail As-Simaburi. Ngambil thariqahnya ke orang Simabur. Tapi orang ini bukan di kampung ditinggal, dia lama di Mekah. Syekh Ismail ini mengambil dari Syekh Abdullah Al-Arzinjani. Syekh Abdullah mengambil dari Maulana Khalid Al-Baghdadi Ad-Dimashqi. Ilmunya dibawa ke tanah Melayu.
akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, fikihnya Syafi'i, thariqahnya Naqsyabandi. Naqsyabandi ini ada cabang-cabang juga. Di generasi setelah dia ada namanya Sultan Muhammad Yusuf, seingat saya. Dia ini ikut Naqsyabandi yang lain. Jadi dulu istana-istana menjadi tempat tawajuh orang zikir khususiyah, istighosahan di situ, maulidan di situ. Maka kita berharap semoga negeri kita ke depan istana itu ada maulid. Maulidnya bukan seremonial, tapi orang baca dibaan di situ. Amin. Ya. Enggak usah jauh-jauh dulu kantor gubernur, ya kan? Minimal tempat tinggalnya wali kota, rumah dinas itu dipakai untuk maulidan. Enggak usah acara besar-besar, dia aja bersama anggota-anggotanya. Kalau maulid sudah mulai ada di kalangan pemimpin, maka kepemimpinannya diberkahi. Kenapa? Dia nanti terinspirasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang bukan Allah, jika semua pemimpin-pemimpin kita dulu di negeri ini mereka berthariqah. Muhammad Al-Fatih berthariqah. Siapa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi langsung ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Terus kenapa hari ini Islam mau dibangkitkan tapi orang benci kepada tasawuf dan thariqah? Maka saya boleh kalamkan satu hal sebelum kita tutup. Jika ingin bangkitkan Islam, maka bangkitkanlah ilmu kerohanian. Jika ingin membangkitkan ilmu kerohanian, maka satu-satunya jalan hidupkan thariqah sufiyah yang muktabarah. Nanti ruhani umat akan bangkit. Dan ini ada porsinya, bisa untuk orang awam, bisa untuk orang kiai. Jadi thariqah tidak khusus untuk orang alim, boleh untuk orang awam, boleh untuk orang santri. Ya, baca kitabnya Syekh Abdul Somad Al-Falembani untuk para ustadz yang masih menyaksikan orang awam berthariqah. Syekh Abdul Somad Al-Falembani dalam Siyarus Salikin, ya, dan satu kitabnya yang kecil tentang fikih menyebutkan bahwa thariqah tasawuf itu porsinya harus dibedakan antara orang awam, penguasa, orang berniaga, dan santri. Begitu ya mutajarrid, orang yang khusus. Nggak boleh kita halang-halangi. Tinggal nanti kurikulum yang dibedakan. Ya, maka saya mengimbau para kiai, ayo semuanya berthariqah. Kalau nggak akan pernah menikmati satu lafaz Bismillah. Allah akan haramkan nikmatnya sujud. Kenapa? Dia arogan, nggak mau berguru. Jadi thariqah itu yang saya rasakan dalam batin saya adalah menghancurkan ego. Ini yang paling mahal dari orang thariqah. Mau datang ke guru, gurunya nggak kuliah, nggak nyantri seperti dia, tapi dia cium tangan gurunya. Itu dahsyat itu orang. Berarti dia sudah menghancurkan egonya sehancur-hancurnya. Yang paling sulit ustadz, lagi-lagi ustadz, ya. Maka para asatidz, nanti kalau ada mursyid datang ambil ilmu dari beliau-beliau, ya. Cari yang lebih senior, lebih tua lah. Semoga Allah berkahi saya yang hadir malam ini, ya. Jadi ada tanya jawab. Ya. Ini ada titipan 3 soalan. Bisa. Silakan dibacakan. Ntar kalau saya baca dikira saya ganti pertanyaan. Ya. Untuk yang pertama, bagaimana hukumnya merubah arah kiblat sehingga soft yang awalnya lurus menjadi miring? Untuk pertanyaan kedua, jika di dalam keluarga kita ada anak, suami, istri yang susah diajak sholat, bagaimana solusinya? Dan yang ketiga, ujian atau musibah yang terjadi pada murid pada hakikatnya adalah hari rayanya murid. Bagaimana mencikapi jika hari rayanya tak kunjung selesai? Ya. Mohon pencerahannya. Hari raya mah jangan selesai. Saya jawab yang nomor 3 aja ya. Yang pertama tanya MUI, ya. Sudah ada komisi fatwa, tanya ke mereka. Saya bukan anggota MUI, walaupun saya dapat izin oleh guru saya untuk berfatwa, ya. Tapi saya memfatwakan untuk diri saya dan murid-murid saya aja. Saya nggak berani fatwain, hatta istri saya beda fatwa sama saya.
Ya, untuk fikih kita boleh beda, sangat leluasa. Saran saya ke sana. Cuma kalau orang bertanya, bab kiblat itu sebenarnya babun muwassa, bab yang terbuka. Enggak boleh saklek, yang saklek itulah yang bid'ah. Harus ngarah ke sana, itu bid'ah. Karena Nabi mengatakan, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, hadis Tirmizi. Nabi lagi di Madinah. Madinah itu utaranya Mekah, agak miring sedikit. Kata Nabi, antara timur dan barat, antara timur dan barat, ulangi, antara timur dan barat kiblat. Nabi ngepasin enggak? Enggak. Yang mesti pas itu cuma kalau kita di depan Ka'bah, itu enggak boleh miring, Pak. Tapi di belakang bukit sudah boleh miring, nggak apa-apa. Yang penting syatral masjidil haram. Begitu di juz 2. Syatra mengarah ke arah masjidil haram, bukan Ka'bah. Jadi kiblat itu ke masjidil haram. Masjidil haram itu boleh diperluas seluas tanah haram. Mau kena pinggirnya, tengahnya boleh. Tapi hari ini muncul ilmu falak, ilmu astrologi, segala macam-macam, tapi digunakan untuk orang saklek. Padahal ilmu itu supaya orang tambah luas. Sejak kapan ilmu bikin orang saklek? Sejak munculnya orang yang hatinya sempit itu. Ya. Kalau bagi saya sederhana. Ya, kalau mau ikut metode hitung-hitungan silakan. Cuma kita boleh nantang. Coba ambil tali dari sini sampai ke Mekah, ngikutin itu, nyampe nggak? Oh, saya pakai Google Earth. Oh, itu buatan Yahudi, bro. Ya, kata kawan. Ya, makanya di Google Earth itu nggak ada negara Palestina, nggak ada, Pak. Giliran begitu aja ngikut Google, ya. Tapi ya sudahlah, ya. Saya bukan mufti. Bagi saya, kalau masjid sudah dibangun ngarah ke, kalau Nabi kan di utara tadi, maka antara timur barat. Kalau kita lagi di timur, maka antara utara dan selatan miring dikit sudah cukup. Gak usah ngepas amat. Ya, gak usah ngepas lah. Emang bisa dipas-pasin. Ya. Yang memastikan mesti sama. Dia sedang mentaklif yang tidak disanggupi hamba. Sedangkan Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, saran saya jangan diputuskan pengurus, putuskan lewat mufti. Ada ulama kita di komisi fatwa, undang mereka yang ngerti. Karena kalau di komisi fatwa itu banyak aliran, banyak kelompok, mereka sudah biasa berbeda. Maka ketika mereka melihat perbedaan itu paling senyum-senyum. Cuma kalau yang memutuskan pengurus masjid, pengurus kan nanya, gimana jamaah, kita miring atau lurus? Saya gergetan sama yang begitu, ya. Sejak kapan keputusan syar'i yang memutuskan jamaah? Jamaah kita 11 rakaat atau 20. Ya jamaah mah pemalih. Males. Milihnya berapa? 11. Jamaah pilih 29 per 30 hari. Milihnya 29. Ya, jangan tanya jamaah, pengurus. Makanya saya menyarankan dari dulu masjid itu ada dewan syariahnya. Dewan syariahnya nih ulama-ulama yang ngerti. Dia nanti yang akan membackup. Kalau kita ada pertanyaan, yang memutuskan bukan jamaah. Jamaah kita kunut apa enggak? Ya salah. Ya, keliru, Pak. Kalau ada masjid begitu, itu masjid dhalun mudin, masjid sesat dan menyesatkan. Kok minta fatwa sama jamaah? Minta fatwa ke mufti. Ya, sekarang itu mufti sudah dilembagakan. Itu majelis ulama.
Ada itu yang umum, ada majelis ulama, ada mufti-mufti yang sifatnya organisasi. Muhammadiyah, itu Muhammadiyah ikut silakan. Kalau yang tadi boleh, tapi jangan paksa orang lain. NU punya juga Bahsul Masail, Tarbiyah Islamiyah punya semua, Wasliyah punya juga. Tapi yang umum MUI ya. Saya bukan anggota MUI, Pak, karena saya merasa nggak pantas menjadi ulama di MUI, maka saya nggak pernah mau masuk ya, ditawarkan sering juga, tapi merasa nggak pantas lah. Itu orang-orang hebat lah di sana ya. Jadi gimana? Tanyakan ke mufti yang ahli di bidang itu. Tidak semua mufti ahli semua ilmu. Yang kedua tadi, masalah keluarga. Keluarga itu jangan disuruh pakai mulut. Kita kalau disuruh pakai mulut kesel. Ngajak anak semuanya itu pakai perbuatan ya. Saya sudah sering sampaikan, anak saya itu sudah jadi alarm, Pak, ke masjid. Karena dulu setiap 5 waktu kita ajak ke masjid, giliran kita ketiduran, dia yang bangunin. Ini yang almarhum yang baru meninggal. Itu jadi alarm saya. Kita baru nyampe, baru tidur 5 menit dibangunin. Abi, zuhur. Nyampe di masjid, kita sholat, dia tidur. Nggak perlu ngingetin, cukup. Dulu saya kalau ke masjid sesekali pakai gamis, nggak tahu apa yang dia lihat. Semenjak saat itu kalau ke masjid nggak mau pakai celana, nggak mau pakai kemeja, maunya pakai gamis. Selalu begitu. Jadi anak-anak untuk ngajak dia nggak pakai mulut. Pakai apa? Pakai contoh. Anak-anak tuh senang diajak naik motor ke masjid. Senang diajak pakai mobil ke masjid. Ada juga yang senang jalan kaki. Ada juga begitu. Mungkin bapak-bapak ini malas gendong anak pulang. Itu masa terindah bersama anak. Anak kita tidur, nggak mau dia pulang kecuali digendong. Nikmati itu, Pak. Itu indahnya bukan main. Ya, gendong anak berangkat masjid, pulang masjid. Saya betul-betul merasakan nikmat kalau ingat itu. Jadi jangan pakai mulut, pakai contoh. Yang ketiga apa tadi? Ujian atau musibah yang terjadi pada murid pada hakikatnya adalah hari raya. Ya. Berarti muridnya nggak punya guru. Dia mau jadi murid sendiri aja. Murid itu ada gurunya. Sehingga ketika dia diuji, gurunya yang ngasih tahu, ini ujian buat kamu. Atau gurunya sudah memberikan kaidah-kaidah, dia faham dia sedang diuji. Ini keluhan orang yang setiap hari dapat musibah ya. Kata Imam Mu'taillah, jangan pernah membayangkan dunia ini berhenti dari masalah. Dunia ini disebut dunia karena dia penuh dengan masalah. Yang gak ada masalah, saya antar. Mau saya antar? Masuk dalam situ ya. Tempatnya sepi, nggak ada yang ganggu. Ini cuma 1 meter. Mau? Ya. Dulu Imam Sufyan Ats-Tsauri ngadu ke Syekh mursyidnya, wahai tuan Syekh, kok tetangga saya berisik mulu? Kalau sekarang kan tetangga parkir mulu suka-suka, tetangga musiknya suka-suka. Di mana ada tetangga yang enak? Gurunya jawab, nah ya sini, ditarik sama gurunya, dibawa ke pemakaman. No, kamu kalau mau nggak ada musuh, nggak ada yang ganggu, masuk situ. Sejak saat itu Sufyan Ats-Tsauri menikmati punya tetangga yang berisik, ya, menikmati punya tetangga yang resek. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri itu rumahnya itu kena tirisan air dari tetangganya ini ahli kitab. Belasan tahun dia nggak pernah marah.
rumahnya becek. Al-Hasan Al-Basri. Sesekali, nah ini sudah 15 tahun, si ahli kitab mampir ke rumahnya. Dilihat, ente ulama tapi rumah kok becek, rumah kok kotor begini. Apa kata Hasan Al-Basri? Mohon dimaklumi, biasa ada yang netes dari atap. Ahli kitab ini ahli bangunan, maka dia masuk, nih nanti saya benerin. Dia masuk, dia lihat, ternyata itu air dari atap dia. Dia minta maaf, masuk Islam habis itu. Gitu orang Islam yang benar. Orang Islam yang benar nggak suka bentak orang pakai takbir. Ini bentak kok pakai takbir. Antum itu bentak pakai takbir, musuhnya pingsan setelah takbirin, baru boleh bentak pakai takbir. Kalau enggak, malu kepada Allah yang punya nama Allahu Akbar. Nabi itu pedang udah di sini. Ditanya sama yang punya pedang, siapa yang menjagamu dari pedangku? Nabi santai ambil nafas, Allah. Pedangnya jatuh. Diambil lagi, dihunuskan lagi. Siapa yang menjagamu? Tangannya sudah begini. Nabi jawab lagi, Allah. Jatuh lagi. Diambil lagi, tapi sudah berat. Dia tanya lagi, siapa hai Muhammad? Nabi jawab, Allah. Pingsan itu orang. Baca nama Allah bikin pingsan musuh. Udah bisa belum? Baru bentak orang pakai takbir. Kalau nggak malu kepada Allah yang punya nama kabir. Saya agak prihatin tuh ya. Agak prihatin dengan orang yang membentak sesama muslim cuma karena beda faham pakai takbir. Saya malu aja ya. Nama Allah belum besar dalam dirinya, lalu dia mencoba membentak nama Allah, lalu bersembunyi dengan kebesarannya. Malu kita kepada Allah. Takbir mah kita nggak larang, cuma kalau antum jadikan untuk bahan membentak, malu. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri berguru kepada puluhan sahabat Nabi, tidak pernah ketika kena ujian dia kemudian membentak orang, menyalahkan orang. Dia salahkan diri sendiri. Apalagi mau bergabung dengan Malaysia ya, karena dia lagi rame itu ya. Saya sarankan siapa yang mau nyalek, mau jadi wali kota, kalau ada masalah antum harus negarawan. Ada masalah jangan ancam orang mau bergabung dan berpisah angkat senjata. Itu kalau saya presidennya saya tangkap langsung. Mohon maaf Pak ya, kalau kita beda paham. Kita harus cinta negeri ini. Kalau ada masalah jangan ancam-ancam, ngambek. Itu ngambek namanya. Kalau kamu nggak mau, saya pindah. Sama kayak mak-mak ngomong ini, cerain saya. Gak usah ngomong gitu Pak. Siapa yang nanti jadi politisi harus benerin. Hubbul watonnya harus bener, cinta negerinya, NKRI-nya harus bener. Ini saya bukan PNS loh Pak ya, saya ngomong begini. Tapi karena saya tahu negeri ini menjamin kita beribadah dengan tenang, bikin majelis dengan tenang. Ini bikin majelis pakai izin nggak? Nggak ada izin. Saya datang ke Batam pakai sijil nggak? Nggak ada. Bebas di negeri ini. Sudah lintas provinsi kita bebas. Sangat nikmat kebebasan ini. Coba maklumlah, orang kalau diberikan kebebasan dia lupa diri. Masalah dikit teriak-teriak. Ya, silakan nanti yang mau nyalek, mau jadi calon wali kota, calon aja. Ya. Tapi kalau antum nanti jadi, hubbul watonnya kuatkan. Ya, jangan suka ngambek-ngambek begitu ya. Dunia ini tempat ujian. Orang kalau nggak pernah ujian, nggak akan pernah jadi dokter, jadi SAG, apalagi SM, MM, apa itu, macam-macam ya. MPD, apalagi SPD, sarjana PPD-an. Nggak akan pernah. Kita itu supaya dapat gelar kita minta diuji loh. Teman saya ngamuk-ngamuk di kampus Pak,
karena jadwal ujian dia diundur. Gebrak meja, kalian nggak becus ngurus kampus. Adakah orang di dunia ketika ujian Allah undur lalu dia nepuk-nepuk tanah? Ya, kenapa ujian diundur ya Allah? Ya, ada nggak yang begitu? Anak kita nggak masuk namanya ke daftar orang yang ikut ujian, padahal anaknya sekolah rajin, bayar SPP-nya rutin. Bapak marah nggak? Datangin ke sekolah. Kenapa? Karena ujian itu bagian dari hari rayanya siswa. Hari rayanya santri kalau dia baca buku. Hari rayanya murid kalau dia sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau si murid dia sedang diuji sama Allah, dia sering enggak nyebut nama Allah? Sering nyebut nama Allah. Itu sebabnya hari rayanya para murid ketika dapat musibah, ya. Barangkali cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.